Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Masih di awal season ini, setelah sebelumnya kita melihat misi Osman untuk menyelamatkan seorang pendeta dari serangan kelompok Katalan, hari itu di Kastil Belchik, terlihat Rogatos yang tengah mengukur beberapa pakaian pada seorang tukang jahit kepercayaannya. Tidak lama seorang pria datang memasuki ruangan dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian Rogatos memerintahkan semua orang untuk keluar, lalu berkata, "Theodore, apa ini? Dan di mana pendeta Gregor?" Dan Theodore menjawab, "Aku tidak tahu, Tuan. Kami tidak bisa menangkapnya." Seketika Rogatos bertanya, "Kau tidak bisa menangkapnya? Di mana tentaramu? Lebih tepatnya, apakah kamu punya tentara yang tersisa, Theodore? Katakan padaku, apa yang terjadi di sana?" Dan Theodore menjawab, Katalan, Tuan." Mendengar ini Rogatos bertanya, "Katalan? Hah? Anjing terkutuk. Untuk siapa orang Katalan menculik pendeta Gregor?" Dan Theodore menjawab, "Sepertinya mereka telah menunggu saat itu selama bertahun-tahun. Tentaraku tidaklah muda dan bukannya tidak berpengalaman. Kami tidak takut. Mereka tidak takut." Tapi seketika Rogatos mengatakan, "Diam kau. Katalan menculik salah satu pria emas terpenting di dunia ortodoks, pendeta Gregor, sahabat dan saudaraku, dan kamu bercerita padaku di sini?" Lalu Theodore mengatakan, "Orang lain mengambil Gregor, ada beberapa orang lain dari Bitinia." Mendengar ini Rogatos mengatakan, "Saat kamu berurusan dengan Katalan, ular itu pasti mendapatkan pendeta Gregor. Koses, jika Koses memiliki pendeta Gregor, bagaimana dengan Katalan? Untuk siapa mereka bekerja? Untuk Kaisar? Baiklah, kita akan mengetahuinya dari Koses dalam undangan Nikola." Sementara itu, di Kastil Harman Kaya, saat Koses memasuki ruangan, terlihat Nestor tengah memerintahkan para pelayan untuk membersihkan ruangan. Kemudian Koses bertanya, "Apa yang terjadi, Nestor? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Dan Nestor menjawab, "Tuan, adikmu, Mary, dia meninggalkan Konstantinopel." Mendengar ini Koses mengatakan, "Bagus, itu berita yang sangat bagus." Kemudian Nestor memerintahkan semua pelayan untuk keluar dari ruangan. Lalu Koses bertanya lagi, "Apakah belum ada kabar dari Anselmo sialan itu?" Tidak lama Anselmo datang memasuki ruangan. Melihat kondisinya itu, Koses mengerti, lalu berkata, "Bau ini adalah bau mereka yang kalah dalam pertempuran, Anselmo. Ini adalah bau prajurit gagal yang tidak bisa menepati janjinya. Ini bau kematian, Anselmo." Dan Anselmo mengatakan, "Seperti yang kau tahu, pertempuran bisa dimenangkan dengan kecerdasan yang baik. Kau memberi kami kecerdasan yang salah. Seluruh Bitinia, kecuali kami, ada di sana untuk mengambil pendeta itu. Kami kehilangan pendeta." Mendengar ini Koses berkata, "Dia bilang dia punya kecerdasan yang salah. Katanya seluruh Bitinia ada di sana." "Jangan menjual cerita padaku, Anselmo. Kamu dan aku membuat kesepakatan. Aku menjanjikanmu emas untuk membawa pendeta Gregor kepadaku. Aku membayar setengah di muka. Jika kamu menang, kamu menang. Jika kamu kalah, kamu kalah." Namun Anselmo mengatakan, "Anselmo tidak pernah kalah. Aku tidak datang ke sini dari Catalonia untuk kalah. Tidak peduli siapa yang mengambil Gregor, aku akan menemukannya dan membawanya padamu, dan sebagai imbalannya, aku akan mendapatkan jumlah yang aku inginkan." Lalu Koses mengatakan, "Aku adalah pria yang memegang kata-katanya. Bawa pendeta dan ambil emasnya. Tapi kamu bahkan tidak tahu siapa yang memiliki pendeta." Kemudian Nestor berkata, "Ayo kirim orang dimanapun, Tuan." Mendengar ini Koses mengatakan, "Dimanapun? Wah, ide yang cemerlang. Aku telah diundang ke makan malam Nikola malam ini. Katakanlah apa yang akan diceritakan oleh mata Tekfur yang terlihat seperti teman tentang hal ini. Buat persiapanmu, Nestor, dan bawa pikiran, otak, dan jiwamu yang kau tinggalkan di Catalonia sesegera mungkin. Jika tidak, kau akan kembali ke negaramu tanpa uang, Anselmo." Kemudian Anselmo pergi meninggalkan kastil.
Dengan Koses berkata, "Kau tidak pernah kalah, kegagalan yang mutlak." Sahabat kita beralih ke kamp pengembara. Setelah sekian lama, Selcan Hatun kembali ke suku dengan membawa beberapa hadiah untuk Orhan. Seraya berkata, "Insya Allah, dia akan menjadi lelaki tua berjanggut putih seperti tepung dan berumur panjang. Semoga dia memiliki lidah yang manis seperti madu. Gandum mewakili kesuburan. Kau tahu kan? Semoga dia tidak pernah kehilangan kesuburan. Insya Allah, dia memiliki kehidupan yang mengalir mulus seperti garam." Kemudian Malhun mengatakan, "Terima kasih, kau memberi kami kebahagiaan ganda dengan kedatanganmu." Bala juga mengatakan, "Ya, Malhun Hatun benar ibu, kau menghibur suku dengan kedatanganmu." Mendengar ini Selcan berkata, "Gadis cantikku, merindukanmu itu sulit. Aku sangat merindukan kalian semua." Tidak lama beberapa hatun datang membawakan makanan untuk mereka. Mencium aroma makanan itu membuat Bala sedikit mual. Kemudian Gonca bertanya, "Bala, apakah kamu baik-baik saja?" Dan Bala menjawab, "Ya, aku baik-baik saja Gonca. Aku hanya mencium bau aneh." Kemudian Gonca memberikan segelas air untuk Bala. Gokce yang memperhatikan Bala sedari tadi datang membawakan jus timi. Melihat itu Selcan bertanya, "Ada apa denganmu?" Namun Bala menjawab, "Aku baik-baik saja ibu." Kemudian Bala mengambil jus itu dan saat dia hendak meminumnya, seketika Gonca menghentikannya seraya berkata, "Bala, mari jalan-jalan dan hirup udara segar." Kemudian mereka pun pamit dan pergi menjauh dari sana. Melihat itu membuat Malhun curiga, kemudian memberikan kode pada Gokce untuk mengawasi mereka. Kemudian Selcan bertanya, "Siapa gadis itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Dan Malhun menjawab, "Dia adalah Gokce, ibu. Dia telah menemaniku sejak Alaca memulai keluarganya sendiri." Mendengar ini Selcan mengatakan, "Bagus, jelas dia terampil." Di samping itu, Gonca berkata, "Bala, apa yang telah kamu lakukan? Semoga Allah melindungimu. Kamu tidak bisa meminum jus timi saat hamil." Kemudian Gonca membuang jus itu dengan Bala berkata, "Aku tidak tahu Gonca, aku benar-benar lupa kalau itu dilarang." Lalu Gonca mengatakan, "Tolong, berhati-hatilah Bala. Dan sekarang bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Dengan menghirup udara segar, Bala berkata, "Ya, aku baik, dan aku merasa lebih baik, Gonca." Kemudian Gonca berkata, "Semoga kamu selalu baik-baik saja, tapi hati-hati dengan apa yang kamu makan dan minum. Kamu membawa kehidupan lain sekarang." Gokce yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan, semakin yakin akan kecurigaannya bahwa Bala telah mengandung seorang bayi. Sahabat kita beralih ke Sogut. Syedebali berkata kepada Osman, "Kamu memulai pertarungan besar. Sebenarnya, ini adalah mangsa terbesarmu. Api Katolik dan Ortodoks dapat jatuh di Sogut kapan saja. Apakah kita cukup kuat untuk melawan pertarungan besar ini?" Dan Osman menjawab, "Di Anatolia, orang Turki terbagi menjadi 1000 kelompok. Dunia Islam berperang satu sama lain seperti Syiah dan Sunni. Untuk alasan ini, jika kita terpecah, mereka juga tidak boleh bersatu. Mereka juga harus terpecah. Mereka tidak akan bisa bersatu. Mereka tidak akan bermimpi atas kita. Mereka juga akan mengalami malam tanpa tidur. Untuk setiap tetes darah Muslim yang mereka tumpahkan, mereka akan membayar harganya. Biarkan mereka mengejar kita. Sekarang, biarkan mereka mencoba keluar dari lubang tempat mereka jatuh. Syahim, aku akan mendapatkan kepercayaan pendeta Gregor terlebih dahulu. Dia dan semua orang Ortodoks akan melihat keselamatan bukanlah dari seorang paus, melainkan pada Osman Bey yang mengibarkan bendera keadilan." Mendengar ini Syedebali mengatakan, "Masya Allah, Masya Allah. Semoga pedangmu tajam dan hatimu kuat, Osmanku yang pemberani. Selama pendengaran dan pikiranmu berada di arah ini, kau dapat melewati banyak jalan dengan kehendak Allah, dan kamu bisa mengalahkan banyak musuh."
Kemudian Osman mengatakan, "Amin, Syahim, amin." Sementara itu, di kamp pengembara, terlihat Cerkutai tengah menggoda Aigul seraya berkata, "Cerkutai tidak pernah mati." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Cerkutai ditenggelamkan ke dalam air dengan tangan terikat, yang dimana sendok yang dia pegang ternyata adalah sebuah pisau, dan kemudian dia gunakan untuk melepaskan ikatan tangannya tersebut. Menyaksikan hal itu, Qumar Abdul berkata, "Kekasih tidak pernah mati. Kekasih tidak pernah mati." Kemudian Cerkutai mengatakan, "Aku tidak akan mati, Qumar Abdul. Aku tidak akan mati hanya karena alasan itu." Seketika Aigul berkata, "Berhenti mengoceh. Masya Allah, kau memiliki 9 nyawa." Kemudian dengan membawakan semangkuk ramuan, Qumar Abdul mengatakan kepada Cerkutai, "Kau tidak dapat berhenti karena kau telah pulih. Mulai sekarang, kamu akan selalu minum air perasan jamu yang aku rebus." Meskipun berat hati, namun Cerkutai menghargai pemberian Qumar Abdul itu dengan mengucapkan terima kasih. Menyaksikan ini, David berkata, "Wah, kamu menggunakan penyembuhan hati dengan kata-katamu sebelumnya. Sekarang kamu menyembuhkan orang dengan tanganmu yang terampil." Mendengar ini, Qumar Abdul mengatakan, "Hush, diam, aku tidak terampil sama sekali. Jangan katakan itu lagi." Kemudian David berkata, "Ya Allah, semua orang bertemu dengan orang waras, tetapi aku menemukan pengkhianat atau bahkan orang gila. Beri aku kesabaran ya Allah." Mendengar ini membuat Cerkutai tertawa. Sementara itu, Gokce menghampiri Malhun di tendanya seraya berkata, "Ada berita penting. Aku mendengar Bala Hatun dan Gonca Hatun berbicara. Bala Hatun sedang hamil." Mendengar ini membuat Malhun kaget dengan bertanya, "Apa? Hamil?" Kemudian dia memerintahkan Gokce untuk pergi keluar tenda. Mendengar hal ini jelas membuat Malhun sangat syok dan tidak berdaya. Dia terjatuh lemas dengan terus menatap ke arah putranya. Terlihat ketakutan dan kekhawatiran di dalam hatinya akan cinta kepada Osman dan posisinya sebagai istri kedua. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.